mengorbankan segala sesuatunya ya. Saya suka mengingatkan dia, jangan lupa lo kamu punya kebutuhan juga. Ya, kamu punya karir gitu dan sebagainya. Tapi ya... Sobat Ambiar, berikutnya kita punya seorang rocker senior dan hadir bersama dengan putrinya, di mana putrinya ini begitu aktif sekali untuk menjadi relawan. Beberapa waktu yang lalu menjadi relawan, mengusahakan diri untuk datang ke Palestina, kemudian juga di beberapa tempat di Indonesia, termasuk ketika gempa melanda di Nusa Tenggara Timur, ia pun terbang ke sana untuk menjadi relawan. Kami apresiasi, begitu salut sekali dengan apa yang dia lakukan untuk bangsa ini. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan, ini dia. Sobat Ambiar, ada Ciki Fauzi dan juga Ikang Fauzi, namun sebelumnya kita juga saksikan dulu yang satu ini. Ya Allah. Sebelumnya kami segenap keluarga besar pagi-pagi Ambiar ingin tentu saja mengucapkan bela sungkawa teramat dalam bagi saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Terlebih juga untuk keluarga korban yang ditinggalkan karena lebih dari 103 orang meninggal dunia, lebih dari 1.600 orang luka-luka dan gempa susulan terus terjadi. Tercatat di tanggal 25 Agustus sudah ada lebih dari 7.000 gempa susulan. Dan di sini sudah hadir Ciki Fauzi dan juga Om Ikang. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir ya. Ciki itu begitu aktif sekali untuk aksi kemanusiaan. Kali ini untuk negeri sendiri di NTT. Pasti atas dasar kemanusiaan tentunya. Ciki, ini kan gempa di tanggal 15 Agustus. Nah, keputusan kamu untuk pergi terbang ke NTT itu di tanggal berapa? Di tanggal 15 malam 16 sekitar tanggal segitu aku udah nyari tiket dan udah koordinasi sama NGO. Oke, bersama dengan NGO ya. Berapa orang yang terbang dari Jakarta dengan NGO tersebut? Kalau aku itu berdua, terus di Labuan Bajo kita ketemu dengan beberapa teman-teman aktivis juga. Oke, Ciki, apa yang bisa kamu ceritakan tentang gambaran yang ada di Nusa Tenggara Timur ketika kamu mendarat di sana? Jadi NTT itu punten pisan ya Kak, nggak bencana aja kan juga termasuk daerah yang susah. Ini tambah bencana dan ini sekarang lagi kemarau. Jadi bayangin di kondisi yang seperti itu masyarakatnya juga masih diuji psikisnya karena gempa berikutnya tuh masih intens terjadi. Jadi total tadi kata Kabirnya ada 7.000 gempa. Kemarin 6.000-an. Itu sekitar selang per 30 menit kurang lebih. Itu campuran antara kecil dan besar, ya seperti itu. Jadi sampai kita beberapa kali pindahin tenda dan posko. Supaya lebih aman karena takutnya kalau terlalu dekat bangunan tuh pas jatuh sempal gitu. Bisa diceritakan nggak gimana kondisi bangunan, rumah-rumah pun juga dengan kondisi saudara-saudara kita mereka yang ada di sana? Wow, jadi kalau bangunan tuh banyak yang jadi kayak pancake gitu. Gempa, karena itu gempa 10 meter ke bawah termasuk gempa pendek tapi itu merusak bangunan di atasnya. Dan untuk kondisi saudara-saudara kita di NTT jujur karena akses juga dan karena masyarakat NTT yang terdampak, para penyintas itu juga tersebar dan mereka banyak bikin posko-posko mandiri karena kondisi alam dan lingkungannya juga sih. Jadi ada yang di bukit ini, ada yang di bukit ini. Tidak terpusat. Jadi ya emang effort sih untuk menyebarkan bantuan itu. Dan kondisinya misalnya aku kan di sekitar Manggarai Timur ya, Ronting, Reo, Waso dan lain sebagainya. Kita kalau belanja logistik, kalau nggak emang bawa jauh dari Labuan Bajo, belanja terdekat tuh di Ruteng. Di kayak pegunungan sekitar 2,5 jam. Tapi kondisinya waktu mau belanja logistik di Ruteng pun banyak toko-toko yang juga udah habis dan tutup gitu. Jadi memang ya proses distribusi dan pembelanjaan logistik ini emang juga salah satu yang effort. Tantangannya ya. Tapi terus diusahakan pastinya. Bismillah. Ciki, apa saja kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh warga NTT? Air. Ya, aku kerasa banget. NTT itu kan lagi kemarau ya. Jadi kita kan perempuan nih, aktivis relawan yang perempuan tuh biasanya kita kalau buka tenda atau posko kita cari yang dekat sumur karena kebutuhan air perempuan tuh memang jauh lebih banyak dari laki-laki. Kebutuhan air itu aku mau nimba aja sumur tuh udah kering. Kayak mana airnya gitu. Kalau sanyo yang untuk
menyedot air itu pastinya udah mati karena gempa. Dan kebutuhan air bersih itu juga berbanding lurus dengan kebutuhan air minum mereka. Oke. Jadi memang menurut aku yang urgent banget air, abis itu makanan, sembako, beras, protein. Kemarin aku pakai kapal laut via jalur laut karena memang transportasi darat ada masanya itu kayak rare banget. Mungkin para NGO juga pakai itu, terus juga banyak transportasi alat berat, roda-roda yang kayak berasap gitu karena jalannya ya. Jadi akhirnya udah biar logistik tetap nyampe karena masyarakat sana kan urgent ya butuh makan. Akhirnya kita berempat cewek-cewek kita via laut gitu. Dan ya kita bawa proteinnya tuh telur, sarden, sosis dan lain sebagainya dan beras. Tapi harus diingat itu hal yang habis. Jadi emang masih terus butuh banyak. Ya, oke. Itu yang dibutuhkan saudara-saudara kita di NTT, pasti juga pemerintah sudah mengusahakan dan sedang terus mengusahakan, termasuk juga para relawan melalui beberapa NGO yang ada ya. Dan kita juga mau kasih lihat ini gambaran ketika Ciki berada di sana dan terjadi beberapa kali gempa susulan. Sayang, itu kamu lagi kedinginan atau gimana? Oke, itu. Kalau malam itu emang dingin ya, bisa sampai 14 derajat, terus siang panas banget. Tapi itu karena sleeping bag aku, kerudung aku tuh nggak tahu di mana. Jadi pakai sleeping bag. Terus keluar kan, aku tuh sibuk menyelamatkan diri, semua orang-orang pas pada keluar semua. Dan bangunan deket tenda kita itu kan habis subuh ya, itu sempal-sempal. Sempal tuh goyang-goyang. Nyempal jadi rontok terus nyempal-nyempal. Oh, benda-bendanya terbang-terbangan kali. Iya. Ciki, kondisi psikologis warga tuh gimana dengan adanya gempa susulan? Pasti trauma itu terlihat ya? Itu teriak-teriak sih Kak. Orang gimana cucu saya gini-gini, terus ada yang udah begini, udah capek teriak. Itu ketika gempa besar yang di atas 5 skala Richter. Kalau yang kecil udah biasa gitu. Yang gempa susulan kecil-kecil mereka sudah terbiasa, tapi kalau sudah besar, intens itu. Terlalu sering ya. Jadi otomatis masyarakat yang ada di sana takut untuk rumah ditinggalin ya. Iya, dan tiba-tiba, terus kalau udah retak-retak terus kita tidur nyenyak terus tiba. Kita di tenda sih, mostly kita semua di tenda, udah terlalu bahaya kan di dalam rumah. Om Ikang, ini kan kalau ngelihat Putri Om Ikang tuh Ciki benar-benar aktif sekali untuk menjadi relawan, bukan kali pertama loh. Ketika dia minta izin yang kesekian kalinya, kali ini ke NTT, dalam pikiran seorang Ikang Fauzi seperti apa? Kalau kesekian kalinya udah biasa. Jadi kita lagi makan nih, tiba-tiba, ayah besok Kiki harus ke NTT katanya. Kan langsung bagaimana gitu. Jadi aku langsung bilang ya gimana kalau udah panggilannya seperti itu. Dan tadi ngeliat sendiri cara dia bertutur ya, kayaknya dia passionnya tinggi banget. Ya. Tulus dia melakukan seperti itu. Aku pikir ya itu baik-baik manusia seperti itu ya. Om Ikang, pasti kekhawatiran adalah namanya orang tua kepada anak ya. Tapi komunikasi gimana ketika Ciki di NTT selalu ngabarin bisa dapat sinyal? Kabarin sih biar Video call terus gitu ya sayang. Enggak, video call sih karena sinyal. Iya. Aku kan Oh iya kan otomatis sinyal juga mempengaruhi. Susah. Tapi ada satu provider yang cukup oke lah. Tapi provider aku satu lagi udah bener-bener wassalam. Jadi kabar selalu dinantikan sama Om Ikang Fauzi. Iya. Selalu gue berusaha. Ya seringkali gue telepon juga dia nggak bisa ngangkat. Iya nggak ada sinyal. Iya nggak ada sinyal. Aku juga ngerti banget. Ada listrik. Tapi ya saya bilang khusus kemarin tuh ya, yang penting yang aku bisa lakukan adalah jangan tidur di dalam ya. Maksudnya harus di luar sebanyak mungkin di luar. Di luar pun juga harus di dalam rumah ya. waspada juga karena gempa tuh bisa retak kan, bisa longsor dan sebagainya. Jangan di tempat-tempat yang tinggi juga. Jadi ya kita tetap bersiasah lah untuk selamat kan, biar bagaimana tetap. Ciki, tapi kalau ngomongin soal apa yang kita posting di media sosial, responnya tuh beragam. Ada yang pro pun juga ada yang kontra ya. I don't care lagi Kak. Oke, kita baca dulu boleh ya, izin? Setiap ada bencana mesti show up. Wow. Ini orang hobi banget ngedrama kalau ada bencana. Ini orang mata pencariannya dari donasi musibah kayaknya. Setiap ada bencana pasti ada dia. Saya nggak mau responnya Ciki terlebih dahulu. Respon dari papanya dulu deh, dari Om Ikang gimana ngelihat responnya tuh beragam, termasuk yang kontra sama apa yang dilakukan aksi. Itu berarti anaknya. berhasil dia. Maksudnya? Berhasil dia tampil setiap kali ada permasalahan dia ada di situ. Iya kan?
Ya, Orang-orang yang bully. kita nggak bisa mengharapkan semua orang punya perasaan perkemanusiaan yang sama kan. Ada juga orang yang emang kerjaannya tuh julid melulu gitu ya. Ya biarkanlah. Ya dunia kan seperti itu kan. Makanya ada surga dan neraka gitu kan ya. Tadi ketika kami bacakan komentarnya Om Ikang ini kita lihat gesturnya menepuk. ya, Iya, betul. Putrinya. Maksudnya Oke, aku udah nggak apa-apa. ajarin sama dia hal-hal seperti kita berbuat baik itu belum tentu orang Menerima baik. kayak benar baik. Iya. Karena kan emang tujuannya bukan ke manusia kan. Iya. Manusia kita menolong dengan dia mengorbankan segala sesuatunya ya. Saya suka mengingatkan dia, jangan lupa lo kamu punya kebutuhan juga. Ya, kamu punya karir gitu dan sebagainya. Tapi ya apa yang dia lakukan itu dia berhak untuk menentukan mana yang dia pikir priority ya. Karena kepeduliannya atas rasa Kepedulian kemanusiaan. sosial dia priority ya. Aku pikir itu sebaik-baiknya manusia gitu. Ciki sudah mulai biasa dengan komentar-komentar seperti itu? I don't care. Oh ya good. Kalau kita ke lapangan, kita ada grassroots understanding, Kak. Kita ngerasa kehadiran kita emang dibutuhkan di sana. Bukan aku aja, semuanya. Kak Zaskia Demeka, Teh Indah Dari, influencer Ferry, ya semuanya, Ferry Biar Allah Irwani dan yang sebagainya. melihat ya, gitu. Tapi memang netizen tuh nggak Kita- berpikir ya, ini kita tuh taruhannya nyawa loh ya. Ya. Nggak, jangan kan gini deh, terbang ke sana aja kan naik pesawat kan itu ibarat kata kan resikonya juga gitu loh. Terus di sana juga ada Nah, bencana. itu luar biasa ya. Iya. Belum kapalnya juga. Wah. Sampai berpikir yang kayak gitu-gitu netizen tuh ya. Yang kita herankan juga, tapi nggak apa-apa, setidaknya tidak menyurutkan semangat dari seorang Ciki untuk terus berbuat kebaikan. Terima kasih ya. Semangat. Oke, kali ini kita mau ke Om Ikang Fauzi. Om, kita kemarin sempat ngeliat beberapa kali Om Ikang ini aktif ya, aktifnya di media sosial nih. Udah semakin beraksi di media sosial, nyanyi di media sosial live. Kita mulai lihat seperti apa aksi dari seorang Ikang Fauzi. Om Ikang, mulai kapan aktif nyanyi di media sosial secara live? Berapa bulan yang lalu ya? 6 bulan. 6 bulan, baru 6 bulan Belum ya? nyampe kayaknya 3. Siapa yang memperkenalkan aplikasi ke Om? Banyak teman-teman. Ustadz Dery ya salah satunya. Iya. Ustadz Dery cerita. Ustadz Dery, oke. Terus apa? Sebenarnya tujuannya apa untuk Menghibur diri sendiri atau Ya, menyapa benar. para fans yang dulu mungkin kangen Ya. sama Om itu kan Om. Itu benar. Jadi begini ya. Gue tuh pakai media sosial tuh untuk buat perpustakaan karya-karyaku. Itu intinya. Itu. Kedua kan dulu kan kita kalau bikin album cuma satu yang dipromosiin, yang hits ya. Iya, iya. 9 lagu tuh yang kita bikin benar-benar serius itu sama sekali. Nah ini ada media yang bisa memperkenalkan. terserah gua mau lagu gua yang mana gua nyanyi. Benar, yang aku anggap itu layak untuk diperkenalkan, kali-kali bisa hits gitu. Dan ternyata dari beberapa kali gue tampil, orang udah minta lagu itu gitu loh. Om, Itu kan ya sesuatu, ya buat gue tuh ya strategi kita dalam memelihara karir kita lah gitu. iya. Biasanya kan kalau nyanyi di aplikasi tersebut suka ada yang nyawer dan kadang sawerannya tuh lumayan tuh. Lumayan. Ada di sana Om, pernah Om? Pernah gue Apa dapet. Om? Singa kah atau Paus. paus? Atau buaya kepala merah Om. Singa yang lebih. Emang ada? Singa paling Buaya tinggi. kepala emang ada? Singa paling tinggi. Oh singa paling tinggi singa. Pernah Om? Pernah? Gue pernah sampai 16 juta dapat. 16 juta, wow. Satu sesi live. Iya. Oh, oke. ya lumayan Satu ya. sesi live pernah mendapatkan 16 juta. Pantesan sekarang makin sibuk aja kayaknya terus-terusan. Itu jamnya jam berapa biasanya Om Ikang kalau nyanyi? Tapi ya itu nggak tergantung. Aku itu alhamdulillah. Tapi nggak berharap Nggak Dari berharap situ. gitu. Bonus lah ya. bonus. Oh. Betul. Bukannya itu rezeki bagus, tapi nggak berharap seperti itu. Karena ya itu harapan yang pertama itu adalah strategi Bisa gue berkarya untuk memperkenalkan karya-karya. Dan mengekspresikan diri Betul, itu sebagai kan seorang orang musisi kalau ya. orang itu kan berarti ya mereka masih masih butuh lah untuk Iyalah Om, apa sih legenda. Jadi orang tuh kadang suka mengingat memori. Betul lihat Om. kan nggak semua orang bisa menonton show kita. Iya. Betul. setuju. Jadi ini ada medianya Itu dimanfaatkan kan dia ya. Terserah lah ibu nonton mau lewat mau apa terserah. Iya. Mau komentar terserah ya. Alhamdulillah kalau ngasih gift ya. Oke. Om Ikang dan juga Ciki, kali ini kita akan memberikan kesempatan mereka berdua untuk bertanya satu sama lain dan juga dijawab dengan hati dalam Tanya Hati. Ciki. Ciki di sini Om di sana. Silakan, kita dari Om Ikang dulu kali ya. Om Ikang nanti memberikan
Anaknya kegiatan sosial, bapaknya main TikTok. It's okay, fine. Nggak apa-apa ya? Nggak masalah dong. Ya kan menghibur banyak orang pahala juga. Aku kalau di rumah suka nempelin ayah kalau ayah lagi live. Nempelin juga ya. Oke. Dekat ayah. Om Ikang silakan dibaca. Om Ikang dulu. Oke. Baca pertanyaannya. Lalu dilanjutkan. Ciki yang jawab. Oke, Silakan. ayah tanya. Yang pertama, apa sih hal yang bikin Ciki sebel dengan ayah? Apa Ciki? Aku enggak ada sih. Satu pun. Enggak. Mungkin kalau Mungkinnya ngeselin sebenarnya nggak? enggak sebel, enggak. Aku malah sekarang suka nempelin ayah. Misalnya ayah lagi live, aku lagi di rumah. Kan emang kita punya kegiatan masing-masing, aku, kakak, ayah. Jadi kalau ayah lagi ada di rumah, aku ngerjain sesuatu dekat-dekat ayah. Yang penting ada ayah gitu. Kelihatan gitu ya. Atau apa yang paling mengganggu pikiran kamu soal ayah? Mungkin kalau aku lagi jadi relawan, aku tuh sebenarnya nggak pengen ayah terlalu khawatir. Karena biasanya kakak aku yang rebek ke aku. Lu mikirin ayah dong, gini-gini. Mikirin, cuma aku udah di sini. Gitu sih, cuman aku berusaha terus ngabarin. Makanya nggak pengen ayahnya kepikiran gitu ya. Iya. Oke, silakan Ciki buat seorang Ikang Fauzi. Sebenarnya ayah seneng atau takut kalau Ciki suka jadi relawan? Seneng karena ya itu ayah bilang sebaik-baiknya manusia itu adalah mempunyai kepedulian kepada manusia lain, kan bermanfaat ya. Senengnya begitu, tapi sebagai anak ya kan. Ada takutnya ya, Om? Iya, apalagi anaknya Apalagi Billy perempuan bilang, nih. lo kan anaknya cewek, iya bener juga gitu. Berani ya Om ya? Berani, lebih berani dari gua kan. Tapi ya mungkin Allah berikan, menitipkan Iya, betul. anak seperti itu Mas Em. Jadi gua harus melakukan sebaik-baiknya dalam menjaga dia, mendidik dia, mengarahkan dia juga. Aku pikir sih kayaknya ya kamu bisa melakukan sebaik-baiknya itu sih. Ciki, apa yang ada dalam pikiran kamu ketika ayah kamu menjawab dengan seperti itu? Aku tahu ayah tuh sebenarnya berat dari kakak aku. Jadi kakakku yang sering jadi perantara. Jadi perantara ya secara tidak langsung. Kayak Iya, dan ayah bisa ini adem, makasih. tenang. Iyalah. Iya. Oke, silakan Om Ikang kembali baca Ya, pertanyaan. oke. Kalau suatu saat ayah menikah lagi, kamu setuju apa? Oh, Tanya kakak lah. Tanya kakak. kalau kamu emang kenapa? Cika sendiri Aku tuh jujur nggak mikirin sampai situ sih. Iya, ya. Jadi ngalir aja. Iya, katanya si Cuman bapaknya juga ibu tuh nggak bisa keganti di hati aku. Pasti. Jadi I have no idea gimana yang. Oke, sekarang pertanyaannya buat Om sendiri. Emang Om pengen nikah lagi gitu? Sampai hari ini sih gue nggak kepikir, nggak ada usaha juga ya. Tapi kita nggak tahu Iya. hidup ini seperti apa. Kenapa nunduk ke bawah, Ciki? Ya nggak. Iya, jujur masih berat sih dia. Masih belum dapat lampu hijau dari anaknya. Tapi kayak aku kalau ketemu tante-tante apa itu selalu ngomongnya gitu sampai aku istighfar sendiri kadang Kenapa? di mobil dia Emang pakai tante-tante itu? bapak yang nggak nikah lagi gitu terus kayak astagfirullah gitu. Gitu tapi Tapi kan kebutuhan. iya sayang. iya I have no idea makanya aku istighfarnya buat aku sendiri. Dan Iya. ibu sebelum meninggal tuh ngomong dia. Iya. Ya, Bilang apa? Ibu ngomong depan aku lagi. Bilang apa? Bilang gimana? Enggak, ya ayah kalau nanti ibu meninggal, ayah nikah lagi nggak begitu gitu kayak terus aku yang apaan sih ibu? Gitu. Oh, jadi ibu bilang nggak apa-apa ya? Iya waktu itu tiba-tiba ibu emang terus nggak lama ibu meninggal. Cuman mungkin ya makanya aku lebih istighfar buat akunya. Ya namanya orang tua walaupun juga nggak akan pernah tergantikan lah Pasti. ya. Aku nggak pernah ngelarang ayah apa. Sekarang tuh tapi priority gue anak gue nih harus. Ya priority dong mereka masa depannya. Mereka juga harus berjodoh. Tapi mereka sudah Itu besar. tanggung jawab gue. Iya, tapi sekarang juga saatnya waktunya Om untuk memberikan prioritas untuk dirinya sendiri. Om Ikang, apa yang ingin disampaikan? Kekhawatiran? Om tiba-tiba pulang dari sini kita nggak tahu loh. Om Mana? pulang dari sini dapet jodoh, kamu terima nggak? Siapa tahu nih ini. Aku dulu deh dapet jodoh kan. Ya Allah mudah-mudahan. Aku kakak aku. Siapa tahu misalnya Om tertarik sama vokalis kami ada Lita Pelan di sebelah situ. Ya, dapat lampu hijau dari Ciki. Tapi Ciki dan juga Om Ikang terima kasih banyak ya. Ya. Kita akan sekali lagi tentunya hanya di pagi-pagi ambiar. Oke. Ayah.